Assalamualaikum, welcome back to my channel. Apa kabarnya emak-emak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang lagi dalam keadaan sakit, semoga Allah segera sembuhkan dan angkat segala penyakitnya. Amin, Allahumma amin. Kegiatan bersih-bersih ini dilakukan waktu hari Minggu ya Mak. Jadi kami, saya dan Paksu itu ngeluarin semua perabot-perabot kayak kasur, kemudian kursi-kursi, sofa, ada kursi makan juga, kursi tamu gitu ya. Semuanya mau dijemur karena mataharinya lagi ngecerong banget di luar. Jadi dimanfaatkan aja, sayang banget kalau hanya dibiarin gitu aja. Jadi lumayan untuk bisa menjemur perabot-perabot yang kemungkinan sudah lembab dan lain-lain. Jadi ini saya kebetulan sedang membersihkan kotoran-kotoran yang biasanya tidak saya jangkau pada saat saya ngebersihin setiap hari. Ya sekalian aja mumpung moodnya lagi bagus dan matahari juga cerah gitu, jadi semangat gitu ya untuk bersih-bersih rumah. Dan di sini kursi-kursi ini lama ya Mak, ini kursi kepunyaan orang tua saya. Ini tuh udah lama banget, banyak rayapnya gitu ya. Jadi suka ada perlukan di bawah, di lantai gitu, suka ada perlukan-perlukan kayunya gitu. Bikin kesel banget, saya udah nyapu itu atau misalnya vakum tuh harus tiap hari gitu. Jadi kadang kotoran itu, rumah nggak kotor tapi karena ada perlukan dari rayap-rayap itu tuh rumah jadi kesannya kayaknya kotor terus ya. Jadi aduh lumayan juga sih kadang bikin stres kalau lihat yang kayak gitu. Nah ini semuanya sudah ada di depan karena lahannya ini sempit, kecil, jadi nggak bisa semua perabot yang ada di kamar anak saya nggak keluarkan. Dan yang ada di ruang tamu, kasur yang suka buat gogoleran juga nggak bisa dijemur karena takutnya mataharinya cuma sebentar dan pada saat mendung kita harus masukin lagi, takut pada kehujanan. Efek dari bersih-bersih dan ngeluarin perabot kasur, kursi, sofa, dan lain-lain adalah tepar ya Mak ya. Udah biasalah ya ibu rumah tangga tepar. Nggak suaminya, nggak istrinya juga tepar. Tapi alhamdulillah cuma kurang istirahat aja dan perlu meregangkan otot dan mengistirahatkan otot, segala macam otot. Karena udah termasuk pekerjaan yang cukup berat. Angkat-angkat kasur ke depan dan masukin lagi, beres-beres, ngepel, dan lain-lain. Jadi hari berikutnya waktu hari Senin itu saya break, nggak ngapa-ngapain, cuma masak dan banter-banternya nyuci baju aja. Dan kali ini hari Selasa nih saya mau ganti spray kamar anak saya karena lumayan lagi cukup gerah ya di sini. Jadi agak lebih banyak berkeringatnya gitu kalau tidur. Jadi yang biasanya sebulan sekali ganti spray itu minimal ya, sekarang jadi sebulan 2 kali. Waktu lagi ganti spray kayak gini, beres-beres yang lain juga ini masih pegel aja ya Mak, bekas kerja bakti ngeluarin kasur dan lain-lain kemarin itu. Tapi saya kalau misalnya nggak ngapa-ngapain di rumah itu juga suka ngantuk gitu. Jadi ya udahlah ngerjain aja yang nggak berat gitu ya. Ya nyuci seperti biasa. Tapi karena ini nyucinya agak banyak, jadi saya nyuci spray juga, nyuci bed cover, dan bed covernya bed cover yang kecil ya, bukan bed cover yang besar. Kalau bed cover yang besar saya serahin aja semuanya tugasnya ke laundry karena kapasitas mesin cuci saya nggak cukup. Jadi ya alhamdulillah lah semua pekerjaan juga selesai. Udah ngasok sebentar, udah istirahat, minum, ngemil dan lain-lain. Ya saya lanjut lagi aja karena dapur saya di sini sudah mulai numpuk karena ini adalah sisa cucian kotor bekas saya bikin
masak tadi pagi untuk dibawa Paksu dan anak ke sekolah. Jadi ini belum sempat di-handle karena ya gitulah udah kebanyakan yang ngantri gitu ya kerjaannya. Tadi udah vakum ini, vakum itu. Tadi sebelum ganti spray tuh saya udah vakum semua ya Mak. Vakum lantai, kemudian vakum kasur anak saya juga. Jadi ya lumayan lah ada kesibukan gitu ya. Dan alhamdulillahnya juga kalau ada kesibukan kayak gini saya tuh ada hiburan sih buat saya ya. Kalau saya lagi stres kadang ya Mak, beberes itu tuh jadi gimana ya, jadi bikin nyenengin gitu ya. Bukannya karena capek atau gimana, karena kalau misalnya ada pikiran lagi stres kita teralihkan sama yang biasanya kita kerjain, itu jadi beban kita berasa berkurang gitu. Jadi kalau misalnya lagi stres, lagi ini saya lebih ke beberes aja gitu ya. Jadi bersihin aja lah apa yang kira-kiranya bisa dibersihin. Kalau misalnya nggak kotor-kotor banget ya dirapi-rapiin aja. Pokoknya ada yang tersalurkan. Jadi meskipun lagi stres atau misalnya lagi ada pikiran, terus kita kerja, itu akan menjadi sesuatu yang produktif karena hasilnya juga bikin kita jadi nyaman gitu tinggal di rumah. Apalagi pas baru-baru papa saya pergi gitu ya Mak. Jadi ada waktu untuk adaptasi dan lain-lain. Kalau saya nggak ada kerjaan, waduh saya nggak ngerti ya. Saya nggak bisa bengong sebentar doang langsung mewek gitu. Astagfirullah, ya gitulah ya Mak. Jadi kalau misalnya saya nggak ada kerjaan itu pikiran suka macem-macem gitu yang masuk. Jadi kalau misalnya banyak kerjaan, banyak yang harus diselesain, syuting, kemudian ngedit, itu bener-bener bikin pikiran saya tuh teralihkan, jadi lupa sama pikiran yang kurang baik. Karena sabun cuci piringnya sudah habis, jadi ini saya refill dulu pakai sabun yang saya beli waktu belanja bulanan. Jadi inget ya dulu waktu baru-baru papa saya pergi tuh saya nggak bisa ke dapur ya Mak, karena nggak bisa nyium dulu aroma bawang putih gitu. Karena papa saya dulu kebiasaannya adalah sering makan bawang putih mentah. Jadi kalau misalnya sekarang udah banyak perubahan di dapur, itu lumayan sangat membantu ya mengobati lah ya, mengobati kepergian papa saya. Jadi satu persatu memori di dapur juga perlahan itu memudar gitu ya. Ya itu sih harapan saya ya, supaya saya nggak terlalu banyak ingat lagi. Ya saya juga pasti nggak bakalan lupa ya Ma, yang namanya sama orang tua ya kan. Tapi usaha saya adalah sebagai manusia ya jangan sampai kita meratapi dan mengingat-ingat apa yang bikin kita jadi sedih. Setelah selesai cuci piring, saya lanjut masak sayur karena sayur belum ada ya Mak untuk makan siang dan makan malam. Karena waktu bikin bekal Paksu dan anak itu saya hanya masak tahu goreng dan ayam saus tiram aja. Sekarang ada waktu lowong, saya mau bikin sayur dulu supaya buat nambah asupan gizi untuk hari ini. Saya pakai wortel dari belanja mingguan 2 minggu lalu. Nih keadaannya masih kayak gini ya. Kalau buncis masih agak fresh meskipun udah mulai berbintik ya, karena ini udah lama banget, ini udah 2 minggu lebih ada di kulkas. Jadi ya wajar aja ya. Daripada kebuang ya dimasak aja, nggak apa-apa, insya Allah masih bisa dikonsumsi. Dan saya pakai ada sisa sawi putih juga. Kemudian saya pakai jamur, apa ini namanya ya Mak? Jamur kuping ya kalau yang hitam. Jamur kuping ini belanja mingguan yang kemarin. Dan saya tambahkan sedikit tomat. Juga saya lagi kepengen ada sayur yang rada-rada manis gitu ya. Jadi saya tambahin manisnya nanti dari jagung manis. Karena bumbu putihnya habis, jadi saya manual lagi untuk mengiris bumbu pakai duo bawang merah dan bawang putih aja. Makin simple itu makin kerasa enaknya. Karena saya paling suka rasa sayuran yang fresh yang tidak terlalu banyak bumbu. Di zaman ini kita diajarkan bahwa harus menggunakan minyak dengan bijak. Jadi mau menumis atau menggoreng apapun, gunakan minyak secukupnya dan sewajarnya saja.
goreng tahu atau tempe itu tidak perlu sampai mereka terendam, dan misalnya goreng ayam pun sebetulnya tidak perlu dengan minyak yang sangat banyak. Untuk sayuran kali ini saya tambahkan bumbu seperti saus tiram, kemudian kecap asin, kemudian saya tambahkan kecap ikan juga untuk sensasi yang agak beda gitu ya. Terus saya tambahkan seperti biasalah air, kemudian garam, kaldu bubuk. Udah itu aja. Saya nggak pakai gula karena akan ada rasa manis yang keluar dari wortel dan jagung manisnya. Ini seger banget ya Mak, dicoba deh di rumah. Nah ini ayam saus tiramnya ya Mak. Jadi saya masak tadi pakai sisa penghabisan bumbu putih, kemudian saya tambahkan bawang bombay dan cabai hijau. Sayurnya sudah mendidih dan nanti terakhir tinggal saya masukkan tomat. Ya ini untuk supaya ada balance aja lah, ada udah rasa gurih manis gitu ya, dan ini ada sedikit rasa asam dari tomat. Aduh kebayang banget, ini seger banget. Dan kalau mau pedas tinggal tambahkan irisan cabai deh. Tugas terakhir goreng tahu. Nah ini tahunya kelihatan banyak padahal saya cuma pakai sedikit karena satu tahu itu bisa jadi 4 potong. Dan saya pakai minyak goreng bekas minyak goreng ayam kemarin-kemarin, jadi masih bisa dipakai. Kenapa sih tahunya harus kayak gitu dipotongnya? Supaya lebih kering, karena rasanya jadi lebih crunch, lebih enak. Alhamdulillah ya, semua pekerjaan udah selesai dan ini saatnya saya mau makan siang ya Mak. Masak-masak sendiri, makan-makan sendiri, udah kayak lagu dangdut zaman dulu ya kan. By the way, terima kasih banget ya Mak udah mau dengerin saya ngoceh dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat videonya ya. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye Mak.